Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang evaluasi kinerja. Jadi ingat bahwa di dalam prinsip manajemen itu kan ada planning, organizing, leading, controlling, POLC. Planning, organizing, leading, dan controlling. Controlling ini bagian merupakan sebuah pengawasan, dan pengawasan itu bisa dilakukan dengan melalui sebuah evaluasi. Jadi planning itu adalah merencanakan. Merencanakan itu artinya kita menetapkan sebuah tujuan dan memutuskan, mengambil sebuah keputusan bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian organizing itu mengelola, mengatur, mengarahkan atau melaksanakan. Kemudian leading itu artinya mengarahkan, dan kemudian atau actuating, melaksanakan. Itu memang ada yang mengatakan planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada yang mengatakan planning, organizing, kemudian leading, dan controlling. Controlling ini adalah tahap yang keempat, artinya pengawasan atau controlling, mengontrol atau mengendalikan. Dan pengendalian ini akan bisa kita raih ketika kita lakukan semacam upaya mengevaluasi apa yang sudah dan belum. Evaluasi kinerja itu dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu. Hampir sama evaluasi kinerja dengan review kinerja, dengan jadi ada hal yang beririsan di antara penilaian kinerja, review kinerja, dan evaluasi kinerja. Tapi juga ada sesuatu yang sedikit berbeda. Contoh misalnya, review kinerja itu lebih untuk meninjau ulang kinerja yang sudah dilakukan. Kinerja yang dilakukan, baik bentuknya kinerja dari karyawan, kinerja tim, kinerja organisasi, atau kinerja di dalam melakukan penilaian kinerja. Bisa jadi itu perlu direview. Jadi bahwasanya penilaian kinerja atau evaluasi kinerja itu dilakukan, ya, tapi itu juga pasti memerlukan adanya review. Peninjauan ulang bisa jadi. Pelaksanaan evaluasi kinerja atau penilaian kinerja itu dirasa kurang pas, kurang tepat dalam pelaksanaan di lapangan. Maka kemudian direview. Maka diadakanlah review kinerja. Review kinerja ada sedikit yang saya lihat perbedaannya dengan penilaian kinerja. Review kinerja itu seolah-olah begini, sudah memberikan evaluasi kinerja, sudah memberikan penilaian kinerja, dan dibahas bareng-bareng. Nih, hasil penilaian kinerja kalian seperti ini bahas bareng-bareng. Itu review kinerja. Di dalam sebuah rapat misalnya, meeting. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Sama ya, seperti juga penilaian kinerja memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja. Jadi bisa jadi gini, tujuan itu goal bahasa Inggrisnya atau purpose. Tujuan dalam bahasa Indonesia itu tujuan itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada tujuan itu sebutnya goal. Goal itu besar kayak visi, cita-citanya. Kemudian ada purpose. Purpose itu tujuan di bawah goal untuk menurunkan. Jadi goal misalkan tercapainya misalnya kinerja unggul. Misalkan tercapainya perusahaan manufaktur yang memberikan kualitas layanan yang unggul dan terbaik dan bisa menggapai market internasional. Itu adalah goal namanya, visi, impian. Diturunkan ke bawah menjadi tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dari perusahaan ini adalah pertama, menghasilkan produk yang layak masuk ke pasar internasional. Kemudian yang kedua,
menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi dan memiliki prestasi-prestasi kerja baik pada level karyawan, tim, atau level perusahaan. Itu tujuan. Tujuan itu mengejawantahkan, menurunkan dari goal. Kemudian turunkan lagi dengan sasaran. Sasarannya misalnya pada tahun 2022 sudah tercapai 3 negara yang menjadi tujuan dari produk di perusahaan ini. Itu sasaran. Sasaran itu udah spesifik. Udah spesifik berbicara target. Target negara atau target kualitas atau target kuantitas seperti itu. Nah, evaluasi kinerja itu memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan, proses pelaksanaan kinerja. Jadi, bisa jadi evaluasi kinerja itu melihat, oh tercapai atau tidak nih sasaran kinerja ini. Sasaran atau tujuan kinerja ini. Goalnya tercapai atau tidak. Ketika tidak tercapai, apakah terlalu tinggi goal itu? Jangan-jangan terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, terlalu utopia. Seperti itu. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Ini hampir sama dengan review kinerja, bahwa evaluasi kinerja dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Jadi kurang lebih bahasa itu antara evaluasi, review gitu. Ada tadi yang saya bilang, ada irisannya. Jadi bisa jadi proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja itu juga perlu dievaluasi. Perlu dilihat sejauh mana proses tersebut bisa mencapai apa yang dimaui dan diinginkan oleh sebuah proses penilaian kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerja. Jadi ada 3 proses ya. Mengevaluasi kinerja pekerja, ini kalau menurut Newstrom dan Davis ini, yang dievaluasi di dalam evaluasi kinerja ini adalah kinerja pekerja. Kemudian setelah diperoleh, membagi informasi itu dengan pekerja, dan kemudian bagaimana memperbaiki kinerja. Evaluasi dilakukan penilaian, setelah dapat dibagikan kepada pekerja, dan kemudian setelah itu ditindaklanjuti bagaimana cara memperbaiki kinerja. Jadi tidak hanya selesai misalkan mengevaluasi, hasilnya dibagikan, nilaimu segini, dan setelah itu barlen, tidak, tetapi harus ada tindak lanjut bagaimana memperbaiki kinerja karyawan. Berikutnya, definisi lain tentang evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi pekerja pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan para pekerja. Dimensi pekerja, ya, proses mengevaluasi pekerja pada berbagai dimensi. Dimensi itu artinya indikator-indikatornya. Ada indikator dari sisi mungkin produktivitas, ada dimensi dari sisi kecepatan dalam pelaksanaan tugas, efisiensi dari sisi biaya, jumlah yang didapat, misalnya seperti penjualan, seperti itu. Itu dimensi pekerjaan dari pekerja. Pendekatan dalam evaluasi kinerja. Pertama, pendekatan sikap. Pendekatan sikap ini adalah menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Pada umumnya dipertimbangkan oleh para ahli sebagai yang paling umum. Jadi mengevaluasi kinerja itu dengan melihat dari sisi sikapnya atau karakteristik individunya. Jadi yang dievaluasi itu misalkan, karakter dia tuh baik atau buruk, misalkan seperti itu. Jadi contoh katakanlah di dalam kuesionernya itu ya, pertanyaannya itu. Pertanyaan untuk mengevaluasi. Katakanlah nih, langsung aja saya ambil contoh. Ketika kita melakukan pendekatan sikap.
Si atasan langsung si A suruh menilai bawahan si B. Pertanyaan di dalam penilaian yang dilakukan oleh si A terhadap si B, itu pertanyaannya tentang sikap si B. Apakah sikap si B itu, misalkan gitu ya pertanyaannya, apakah si B ini menunjukkan karakter orang yang jujur, karakter orang yang sopan, apakah menunjukkan orang yang penyabar, tidak emosional, itu namanya sikap. Itu pendekatan sikap. Pendekatan sikap itu lemah. Ketika kita menilai seseorang hanya dari sikap itu attitude ya. Attitude itu komponennya 3 ya. Ingat-ingat, saya sering sampaikan. Sikap komponennya itu 3. Pertama, kognitif. Ini. Evaluasi. Dimensi evaluasi kognitif. Dimensi kognitif itu mengevaluasi. Yang kedua adalah dimensi emosional atau afektif. Yang ketiga, dimensi konatif atau rencana tindakan. Nah, dimensi yang pertama dari sikap itu adalah aspek kognitif terkait dengan evaluasi. Mengevaluasi perilaku orang lain, itu namanya pendekatan kognitif. Contoh, di kelas ini misalkan, si A ini kerja di sebuah perusahaan X. Kemudian atasan si A ini, si B, mengangkat temannya si A, yakni si C, menjadi dipromosikan naik jabatan. Kemudian si A mempunyai sikap. Sikapnya itu apa? Pertama, dari sisi mengevaluasi, dia katakan, atasan saya itu kok tidak tepat ya mengangkat si C untuk dipromosikan dalam perusahaan ini. Gitu. Itu adalah sikap dari si A terkait dengan evaluasi dari perilaku si B atasan dia. Jadi ini ada di sini di wilayah kognitif. Ya, mengevaluasi. Setelah itu akan berdampak kepada aspek emosional. Dia akan katakan, tidak adil itu tuh atasan saya ini. Nah, berarti udah aspeknya udah ke afektif perasaan. Berarti penilaian sifatnya emosional. Sudah mengatakan tidak adil, saya tidak suka kepada atasan saya. Setelah itu, dimensi yang ketiga adalah konatif, rencana tindakan. Saya tidak akan sopan, saya tidak akan lakukan saya tidak akan ramah lagi sama atasan saya. Yang nggak adil. Nah, itu adalah sikap. Jadi sikap itu semuanya masih abstrak. Belum muncul dalam sebuah tindakan. Karena sikap itu ada di dalam pikiran, ada di dalam perasaan, dan ada di dalam rencana tindakan. Rencana tindakan itu ada di antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Itu rencana tindakan. Jadi tadi saya baru baca di dalam literaturnya, yang namanya rencana tindakan itu, niat itu, intention mau melakukan sesuatu, itu ada di antara kognitif, afektif, dan behavior. Ada di dalam pikiran, di dalam perasaan, ya, dan ada di antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Itu ada yang namanya niat, intention, itu teorinya. Nah, evaluasi kinerja dengan pendekatan sikap, dengan tadi misalkan si atasan itu ditanya tentang apakah bawahan Anda namanya si A ini jujur, A, B, C, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, itu lemah. Karena sikap itu belum nampak, masih sifatnya abstrak. Berikutnya adalah pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadian. Jadi poin dalam pendekatan perilaku itu menunjukkan bagaimana orang berperilaku. Bertindak, action, tindakan. Contoh perilaku seorang plan manager yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan bulanan atau gaya kepemimpinan yang ditunjukkan olehnya. Itu perilaku. Jadi
Perilaku ini sudah merupakan action, tindakan. Dia menyampaikan laporan secara tepat waktu, itu adalah sudah tindakan, sudah perilaku. Gaya dia mempengaruhi orang lain, kepemimpinan mempengaruhi orang lain, ya, maka itu adalah sebuah perilaku. Gitu. Perilaku seorang tenaga penjualan ditunjukkan oleh rata-rata jumlah kontak telepon per hari atau jumlah hari sakit yang dipergunakan dalam setahun. Jadi perilaku seorang tenaga penjualan itu diantaranya, ya. Misalnya berapa jumlah kontak telepon per hari yang dia lakukan. Tenaga penjualannya misalkan tenaga penjualan untuk bidang marketing kredit misalnya. Kayak saya hampir setiap hari ditelepon oleh salah satu perusahaan kredit untuk ditawarin kredit. Saya bolak-balik bilang nggak minat, di telepon aja terus. Ya. Mungkin karena memang tugas dia, ya, harus terus menelpon. Nah, perilaku seorang tenaga penjualan itu ditunjukkan berapa jumlah kontak telepon per hari yang dia lakukan, yang dia berhasil untuk dia berkomunikasi, atau berapa jumlah hari yang sakit dia dalam setahun. Itu adalah pendekatan perilaku, dan pendekatan perilaku lebih valid daripada pendekatan sikap. Berikutnya adalah pendekatan hasil. Fokus pada produk atau hasil usaha seseorang. Ya. Contoh misalnya, dengan menggunakan kriteria hasil, seorang plant manager dapat dinilai berdasarkan jumlah barang yang diproduksi, sisa dan yang ditimbulkan, dan biaya produksi per unit. Oke. Jumlah yang diproduksi berarti kan sudah hasil nih, output nih. Berapa produksi yang dia hasilkan dalam satu bulan? Berapa sisanya yang ditimbulkan? Mungkin residu, atau mungkin sisa yang dimaksud di sini adalah yang misalkan ini ada bahan sekian yang diproduksi sekian, sisanya ada berapa? Sisanya pas enggak? Misalkan diproduksi sekian, yang sisanya sekian. Ketika dijumlah itu pas enggak dengan jumlah semula sebelum dilakukan intervensi produksi? Dan biaya produksi per unit barang itu berapa? Itu bisa fokus pada pendekatan hasil. Begitu. Kalau misalnya seorang marketing pendekatan hasil, berarti berapa produk yang berhasil dijual oleh si marketing tersebut. Oke, jadi ada pendekatan, sekali lagi, pendekatan attitude, sikap, ada pendekatan perilaku, ada pendekatan hasil, dan terhadap pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan yang tergantung pada kebutuhan pada situasi tertentu. Jadi bisa jadi pendekatan sifat, ya tadi ya, pendekatan attitude tadi, pendekatan perilaku dan pendekatan hasil memang cocok untuk pada kebutuhan tertentu, tapi tidak cocok untuk kebutuhan yang lain. Contoh begini, pendekatan hasil, ya, bagi seorang tenaga teller, katakan teller ataupun customer service, itu kan susah untuk mengukurnya. Untuk dikatakan dia dievaluasi kinerja berdasarkan berapa jumlah orang yang dilayani. Orang yang dilayani kan nggak jelas. Dia kan tidak berdaya apa-apa untuk mempengaruhi orang yang datang untuk dia layani. Berarti pendekatan hasil sulit bagi seorang customer service atau seorang teller. Tapi yang paling cocok pendekatan perilaku. Bagaimana perilaku dia dinilai oleh atasan dan hasilnya seperti apa? Bagaimana perilaku dia ketika melayani klien, ketika melayani konsumen, ketika melayani nasabah, itu dinilai oleh nasabah seperti apa? Maka itu pendekatan yang lebih pas untuk menilai kinerja, untuk mengevaluasi kinerja dari seorang teller atau customer service. Adakah pendekatan sifat atau attitude yang pas? Ya mungkin. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepada perilaku daripada kepada sifat. Ya, pendekatan kontingensi selalu cocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Sasaran dari evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk administrasi penggajian. Jadi kalau misalnya kalian itu, misalkan seseorang itu digaji karena berdasarkan output, berdasarkan hasil. Misalnya di dalam perusahaan manufaktur rotan atau misalnya manufaktur mebel, penggajian didasarkan kepada berapa barang, berapa kursi katakanlah yang dihasilkan. Maka itulah evaluasi kinerja akan menghasilkan administrasi penggajian. Kemudian untuk umpan balik kinerja. Jadi setelahnya kita melakukan evaluasi kinerja, maka kemudian kita bisa melihat umpan balik. Kita memberikan umpan balik kinerja kepada orang yang sudah kita nilai kinerja. Ketika kita menilai kinerjanya individu, maka umpan balik itu akan diberikan kepada individu karyawan. Ketika kepada tim, ya kepada tim. Ketika kepada perusahaan, ya kepada perusahaan. Ketika kepada departemen, ya kepada departemen umpan balik itu diberikan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Jadi dengan hasil penilaian kinerja kita bisa melihat, mengenali, oh si karyawan ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Mendokumentasi keputusan kepegawaian. Jadi dengan adanya penilaian kinerja kita punya dokumen tentang bagaimana kondisi pegawai-pegawai kita, kinerja mereka, dan itu akan menggiring kepada adanya sudah keputusan tentang terkait dengan kepegawaian. Penghargaan terhadap kinerja individu. Ya tentu saja ketika misalnya karyawan itu menghasilkan barang banyak, maka dia dapatkan bonus yang banyak ketika memang dia berbasiskan output atau berbasiskan hasil. Mengidentifikasi kinerja buruk. Jadi dengan evaluasi kinerja kita bisa melihat apakah ada karyawan atau ada tim atau departemen yang berkinerja buruk. Membantu dalam mengidentifikasi tujuan. Jadi bisa mengenali tujuan. Kira-kira tujuan perusahaan kita tercapai enggak dengan kinerja karyawan yang seperti ini. Menetapkan keputusan promosi, apakah si A layak untuk diangkat, dipromosikan, apakah tidak. Pemberhentian pegawai dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Apakah target perusahaan menjadi perusahaan multinasional bisa tercapai tidak dengan kondisi karyawan dengan kinerja seperti ini. Sasaran evaluasi kinerja, yakni memelihara dan memperbaiki kinerja, ya, dengan membantu supervisor dalam membuat keputusan tentang kompensasi relatif. Jadi ada sasaran, ada tujuan yang ingin diperoleh oleh adanya evaluasi kinerja. Yang ini sasaran ini atau tujuan ini sudah sangat jelas. Jadi jelas bisa kita bisa kita identifikasi secara lebih praktis dan mendekati kepada harapan yang diinginkan. Jadi sasaran evaluasi kinerja ini adalah membantu supervisor dalam membuat keputusan tentang kompensasi relatif. Kompensasi relatif ini misalnya begini, ada penghargaan yang diberikan kepada seseorang karyawan karena dia memang berprestasi. Ya, karena dia berprestasi hasil penilaian kinerja. Maka kita berikan kompensasi. Bentuknya bisa macam-macam. Ketika saya bekerja di Australia, di Big W itu namanya. Ini kayak semacam supermarket besar. Luas banyak di Australia itu, Big W. Di Indonesia tidak masuk. Itu setiap bulan itu ada yang namanya staff of the month. Jadi staff yang berprestasi di bulan ini. Kemudian dia ditempelkan di mading seperti itu. Nah itu tentu saja berdasarkan hasil penilaian atasan, dia bagus, kemudian dia dijadikan sebagai staff of the month atau staff di bulan ini. Berikutnya adalah membantu manajer mengevaluasi kecocokan bawahan untuk training and development dan juga mutasi pekerja. Jadi kira-kira ini ketika karyawan setelah dievaluasi perlu mungkin ada peningkatan
training dan pengembangan, membuka saluran komunikasi antara supervisor dan bawahan, memberi bawahan umpan balik yang berguna tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Berikutnya, penggunaan dari evaluasi kinerja. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran. Untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Ini terkait dengan tujuan, baik tujuan dalam level organisasi, perusahaan, atau level departemen, atau tim, atau level individu. Ketika sebuah perusahaan dievaluasi, katakanlah Anda atau saya mempunyai sebuah perusahaan, dan saya mempercayakan perusahaan itu kepada orang profesional, dan saya tidak ikut secara operasional mengelola perusahaan itu. Saya ada di luar tapi saya mengawasi dari luar. Saya perlu mengevaluasi kinerja dari perusahaan saya untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran perusahaan saya yang saya amanahkan kepada orang profesional itu tercapai atau tidak. Maka evaluasi kinerja itu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah saya tetapkan tercapai atau tidak. Katakanlah saya sebagai pemilik perusahaan menetapkan tujuan dari perusahaan ini harus menjadi perusahaan unggul yang bisa berdampak bagi masyarakat banyak, yang bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat selain keuntungan yang besar. Seperti itu katakanlah. Tercapai atau tidak? Nah, itu perlu dievaluasi. Evaluasi kinerja itu kita akan tahu apakah tujuan yang saya tetapkan kepada perusahaan saya yang dikelola oleh profesional tercapai atau tidak. Apabila tidak tercapai, dicari faktor penyebabnya. Apakah kesalahan dalam merumuskan tujuan organisasi sehingga tidak dapat dijangkau oleh kinerja organisasi, atau penetapan sasaran yang tidak memenuhi persyaratan SMART. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, kemudian resource dan timeline. Jadi apakah sasaran ditetapkan itu SMART itu tadi, spesifik tidak, bisa dihitung apa tidak, measurable, achievable bisa diperoleh atau tidak, resource based berdasarkan sumber daya yang dimiliki atau tidak, dan kemudian timeline sesuai dengan ada ketetapan waktu atau tidak. Begitu. Nah, kemudian berikutnya penggunaan evaluasi kinerja itu untuk mengevaluasi rencana. Evaluasi kinerja melakukan penelitian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Evaluasi terhadap rencana juga perlu dilakukan apakah penetapan target organisasi itu terlalu tinggi sehingga kemudian tidak tercapai. Jadi katakanlah saya ya, misalkan saya tadi cerita, saya punya perusahaan dan saya titipkan kepada orang profesional. Nah, kemudian kan saya mungkin bisa jadi bareng-bareng dengan orang profesional tadi membuat sebuah rencana, ada rencana jangka panjang atau master plan tentang perusahaan ini harus seperti apa ke depannya. Ada rencana strategiknya bagaimana cara mencapai rencana besar tersebut seperti itu. Nah, evaluasi kinerja itu bisa dilakukan untuk mengevaluasi tadi dokumen rencana yang saya buat dengan profesional tadi, dengan orang profesional. Apakah jangan-jangan rencananya terlalu tinggi penetapannya sehingga kemudian tidak tercapai. Terlalu muluk-muluk tujuan yang dicantumkan di dalam rencana, terlalu tinggi target yang ditetapkan di dalam rencana. Kemudian untuk mengevaluasi lingkungan, ya. Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan. Apakah seperti diharapkan atau tidak? Kondusif atau tidak? Mengakibatkan kesulitan atau kegagalan enggak dalam mencapai hasil kinerja organisasi. Jadi mengevaluasi lingkungan itu surrounding yang ada di sekitar. Jadi evaluasi kinerja mengevaluasi lingkungan kerja.
Evaluasi proses kinerja. Evaluasi proses yang melakukan apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kinerja. Jadi katakanlah pelaksanaan kinerja yang akan dinilai itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Apakah dalam awal tahun sampai akhir tahun itu terjadi kendala dalam proses pelaksanaan kinerja dari karyawan tadi atau dari perusahaan tadi? Kayak sekarang COVID, ini adalah kendala besar bagi sebuah perusahaan untuk bisa mencapai targetnya, goalnya, tujuannya. Begitu. Nah, kemampuan atau kita bisa mengidentifikasi dan mengenali kendala dalam proses pelaksanaan kinerja diantaranya melalui evaluasi kinerja. Kemudian evaluasi pengukuran kinerja. Kalau tadi evaluasi proses kinerja, ini evaluasi pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja, apakah penilaian kinerja dilakukan dengan sudah benar? Apakah sistem review dan coaching telah berjalan dengan benar? Serta apakah metode yang dipergunakan dalam pengukuran ini sudah tepat dan dilakukan dengan benar oleh seorang penilai yang objektif. Jadi begini, evaluasi kinerja ini mengukur proses pengukuran kinerja. Gitu. Jadi mengukur proses pengukuran kinerja. Jadi kan ada tadi program ya, program pengukuran kinerja. Katakanlah perusahaan A, dia mau melakukan pengukuran kinerja karyawan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Nanti Desember dilakukan penilaian dan Januari keluar feedbacknya diberikan kepada si karyawan. Nah, evaluasi kinerja ini ya bisa jadi dilakukan untuk menilai apakah proses penilaian kinerja. Jadi setelahnya selesai bulan Januari, kemudian keluar hasilnya dikasihkan kepada karyawan dan setelah itu dilakukan tindak lanjutnya. Nah, setelah selesai itu, katakanlah bulan Maret dilakukan evaluasi pengukuran kinerja. Apakah proses pengukuran kinerja, penilaian kinerja kepada karyawan dari Januari sampai Desember, kemudian memberikan umpan balik hasil di bulan Januari tahun berikutnya, dan kemudian menindaklanjutinya dengan sebuah kebijakan perusahaan, apakah training atau apapun ini sudah tepat atau enggak. Ini dievaluasi oleh evaluasi kinerja. Jadi mengevaluasi proses penilaian kinerja, mengevaluasi proses pengukuran kinerja. Apakah sistem review dan coachingnya telah berjalan dengan benar? Begitu. Ini, apakah penilaiannya sudah objektif atau tidak? Berikutnya adalah evaluasi hasil. Evaluasi kinerja itu sasarannya adalah untuk mengevaluasi hasil. Evaluasi terhadap hasil kinerja dapat dilakukan terhadap hasil kinerja organisasi, kelompok maupun individu masing-masing pekerja. Evaluasi terhadap hasil kinerja organisasi dapat diketahui dari seberapa besar tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai. Sementara pada kinerja kelompok, ya, sementara evaluasi terhadap kinerja kelompok akan memberikan indikasi apakah pelaksanaan yang dilakukan dalam kelompok dapat diselesaikan dan masalah apa yang dihadapi. Sementara evaluasi terhadap kinerja individu memberikan petunjuk apakah personal kontak yang disepakati dapat dipenuhi. Jadi begini, jadi evaluasi kinerja itu kita bisa melihat evaluasi hasil tadi, evaluasi terhadap output. Ya, outputnya itu, outputnya. Ketika kita melihat, contoh misalnya ya, saya mengevaluasi hasil dari perusahaan saya yang saya tetapkan, yang saya titipkan kepada orang profesional tadi. Maka kemudian saya akan melihat keuntungannya berapa tahun ini. Misalnya, salah satu indikatornya. Tercapai nggak target keuntungannya? Maka itu dilihat dari apakah tercapai apa tidak tujuan dan sasaran perusahaan yang telah kita sepakati atau saya inginkan dan telah disepakati saya dengan profesional tadi. Kalau pada kinerja kelompok, apakah kinerja yang lakukan itu sudah selesai apa tidak? Apa masalah yang dihadapi? Sama juga pada individu, tunjuk apakah kira-kira kontrak, bukan kontrak pribadi. Jadi misalkan
individu itu bersepakat untuk melakukan ini selama 1 tahun, saya akan memberikan ini, tercapai atau tidak. Metode dalam evaluasi kinerja, metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan evaluasi kinerja pada dasarnya sama dengan metode yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik atau melakukan penilaian dan review. Di antara metode evaluasi di atas, yang paling lengkap adalah metode evaluasi 360 derajat karena dapat mencakup kelima metode lainnya. Ya, jadi 360 derajat, ingat, berarti seseorang itu dinilai oleh atasannya, dinilai oleh peer, teman sejawatnya, dinilai oleh bawahannya, dinilai oleh orang luar. Orang luar itu artinya bisa jadi distributor ataupun supplier. Evaluasi kinerja organisasi umumnya dilakukan bersifat tahunan sehingga dapat memperoleh gambaran kinerja organisasi selama 1 tahun. Nah, kalau evaluasi kinerja perusahaan biasanya 1 tahun. Kalau evaluasi kinerja karyawan tergantung, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung kebijakan dari. Nah, ini contoh ya, evaluasi 360 derajat. Jadi ada karyawan yang akan dinilai oleh supplier, klien, kemudian atau perwakilan dari departemen yang lain, ya, atau customer internal, atau coworker or team members, teman kerja, coworker atau anggota tim, ini internal, ya. Atau subordinate, bawahan, internal juga. Oleh manajer, ini juga oleh internal. Manajer itu artinya yang ada di atasnya secara langsung, manajer. Atau total management, internal customer, ya. Atau oleh total management, bisa jadi dia dinilainya oleh atasan dari atasannya langsung. Jadi banyak sekali yang akan menilai pada karyawan tersebut. Beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa supplier, bisa klien, bisa perwakilan dari departemen lain, bisa coworker atau teman sejawat, bisa bawahan, bisa manajer dia langsung ya, bisa juga dari manajemen secara total. Mungkin manajemen secara total atasan itu keren banget kalau seperti ini. Bagaimana kita membaca evaluasi kinerja? Proses evaluasi kinerja potensial menimbulkan masalah. Evaluator dapat melakukan tindakan bermurah hati atau efek halo atau halo effect dan kesalahan semacamnya atau menggunakan proses untuk tujuan politis. Ya, makanya perlu ada upaya memperbaiki evaluasi kinerja. Pertama, menekankan pada aspek perilaku daripada sikap tadi ya. Lebih kita melihat mengevaluasi itu perilaku, jangan sikap. Kalau sikap kadang-kala sangat subjektif. Misalkan, oh dia mah orangnya kasar. Kasar itu subjektif. Oh dia mau orangnya itu judes. Judesnya itu bagaimana sih? Nah seperti itu. Judes itu mungkin sikap dia atau attitude dia begitu. Kelihatan dari mungkin wajahnya seperti itu. Atau hanya asumsi saja kita melihat oh dia mau orangnya begitu. Perangainya jelek. Itu kan sikap. Kemudian mencatat perilaku kinerja dalam buku harian. Buku harian membantu evaluator mengelola informasi lebih baik dari memori. Kalau sekarang kan tidak perlu pakai buku harian, sekarang sudah pakai aplikasi. Jadi bisa jadi perilaku kinerja dari karyawan, ya tinggal dicatat pakai komputer, berapa dia misalnya dalam 1 hari, katakanlah kalau dia seorang sales bagian penjualan kendaraan misalnya berapa dalam 1 bulan dia bisa membuat laku mobil. Kemudian berikutnya menggunakan banyak evaluator kayak tadi ya 360 derajat itu adalah salah satu strategi untuk menghindari evaluasi yang bias. Mengevaluasi secara selektif ya hanya mengevaluasi di bidang di mana si karyawan itu mempunyai keahlian atau si evaluator memiliki keahlian begitu. Jadi jangan sampai
seseorang dievaluasi tapi bukan bidang dia, bukan bidang pekerjaan dia. Atau yang mengevaluasinya adalah orang yang harus tepat. Ya kalau misalkan dia orang perbankan, dia misalkan gini, ada di perbankan itu perlu dievaluasi kinerja dari bank tersebut. Yang harus mengevaluasinya ya ahli dalam bidang perbankan. Jangan bukan orang yang ahli dalam bidang perbankan, supaya jangan sampai terjadi bias. Melatih evaluator, jadi harus evaluator yang sudah terlatih. Menyediakan pekerja dengan proses perlindungan. 3 fitur karakter sistem proses perlindungan adalah: yang pertama, individu diberi catatan cukup tentang apa yang diharapkan dari mereka. Jadi begini perlindungan itu. Jadi jangan sampai si karyawan itu tidak diberikan penjelasan di awal bahwa sebetulnya perilaku atau prestasi yang diharapkan dari karyawan itu adalah A, B, C, D. Jadi jangan sampai tidak diberikan tahu dulu. Tiba-tiba nanti di akhir tahun langsung dikatakan kamu jelek di dalam poin A, B, C, D. Lah karyawan, saya kok tidak tahu bahwa saya harus melakukan A, B, C, D. Saya tidak tahu bahwa saya harus melakukan A, B, C, D dengan nilai segini seperti itu. Jadi harus dijelaskan dulu kepada karyawan. Katakanlah karyawan masuk di pertengahan tahun. Sementara setiap karyawan akan dinilai kinerjanya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dikasih tahu tuh si karyawan itu bahwa Anda akan dinilai kinerja Anda mulai di tengah tahun ini sampai akhir tahun. Yang akan dinilai adalah dari sisi indikatornya A, B, C, D. Katakanlah apakah kedisiplinannya, apakah luaran dari pekerjaan, artinya tadi hasilnya gitu, seperti itu. Harus diberikan penjelasan. Berikutnya, semua kejadian yang relevan dengan pelanggaran disampaikan secara terbuka sehingga individu yang terpengaruh dapat merespon. Contoh begini, ada karyawan yang penilaiannya buruk ternyata. Sebut aja ya, katakanlah kalau misalkan total nilai, katakanlah kalau Anda nih di perguruan tinggi kan IPK ya dari 0 sampai 4. Kalau misalkan IPK-nya 3,5 itu udah bagus. Nah, misalkan si karyawan penilaian dari 0 sampai 10. Total ya dari semua indikator setelah digabungin jadi satu, secara kumulatif dapat 0 sampai 10. Ternyata ada karyawan cuma dapat 4 katakanlah. Nah, harus dijelaskan kenapa dapat 4. Anda melakukan pelanggaran. Pada hari ini Anda tidak masuk tanpa ada keterangan. Berapa hari Anda tidak masuk tanpa keterangan. Jadi seperti itu. Jadi harus dibuka. Misalkan pada hari tanggal sekian Anda ketahuan melakukan pengambilan uang perusahaan tanpa seperti itu. Misalkan. Keputusan terakhir didasarkan pada kenyataan dan bebas dari bias. Jadi objektif kenyataan itu. Ya, jadi pemberian hasil dari penelitian itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tidak ada rekayasa, tidak nilai tadinya rendah dinaikin atau tinggi kemudian diturunin, tidak. Metode evaluasi kinerja, ada written essay mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Contohnya misalkan begini. Kayak misalnya saya ketika di Australia, ketika saya selesai mengajar di akhir semester, maka mahasiswa saya di sana disuruh menuliskan pertanyaan singkat dan kemudian ada jawabannya yang sifatnya elaboratif tentang bagaimana saya mengajar. Kemudian dituliskan, itu namanya written essay. Berikutnya adalah critical incident. Teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dan tidak efektif. Jadi gini, mengevaluasi perilaku kunci. Kita lihat yang menjadi untuk mengevaluasi perilaku kunci. Jadi kita bisa melihat seorang itu berkinerja baik atau tidak. Itu ketika kita bisa memberikan katakanlah ada kejadian-kejadian penting yang katakanlah ada 2 kejadian langsung seketika terjadi sama si karyawan itu. Katakanlah satu sisi ada kerusakan mesin, satu sisi ada pertikaian karyawan. Maka kemudian kita bisa melihat nih evaluator ini.
dalam waktu yang bersamaan ada 2 insiden, yang satu terkait dengan operasional mesin, yang satu terkait dengan konflik karyawan. Bisa nggak memperbaiki keadaan itu si karyawan, katakanlah leadernya itu namanya critical. Dari sana kemudian bisa bikin catatan, evaluator itu misalnya. Graphic rating scales merupakan metode evaluasi di mana evaluator memeringkat faktor kinerja dalam skala incremental, ya, skala rating, ya, dalam grafik. Ya, mungkin misalkan 1 sampai 10 seperti itu. Behavior and code rating scale. Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasi elemen utama dari critical incident dan graphic rating scale. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Ya, ketika misalnya gini, ada dua kejadian tadi tuh yang bersamaan, dan kemudian si karyawan, si leader ini disuruh istilahnya mengelola kejadian tersebut. Kemudian diberikan tadi ya, ada evaluasi, dia mengevaluasi dan kemudian kasih nilai berapa tuh untuk kemampuan dia menangani masalah yang terjadi secara berbarengan tadi. Berapa tuh si leader ini nih, si kepala ini nih, yang si karyawan yang dipercayakan untuk menangani dua masalah. Group order ranking teknik ini merupakan metode evaluasi yang menempatkan pekerja di dalam klasifikasi seperti quartile. Jadi gini, misalnya ya, ini karyawannya termasuk kategorinya 1, 2, 3, 4, quartile 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan 1 dia kategorinya misalnya si orang ini sangat-sangat bagus di dalam kinerja apa gitu. Kemudian orang ini sangat terampil di dalam komunikasi. Orang ini sangat seperti itu kuartil 1. Kuartil 2, orang ini cukup bagus di dalam ini. Jadi ada pembagian kayak per 4 itu, misalkan kotak ini ya. Kotak 4 begitu. Kemudian Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian ada individual ranking. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menyusun ranking order pekerja dari terbaik kepada yang terburuk. Ya, berarti rankingan itu setelahnya mungkin pada akhirnya ketika sudah katakanlah nilai dari setiap pekerja udah dikumpulkan dan kemudian di ranking mana yang juara ke-1. Paid comparison, juara ke-1, kedua dan seterusnya. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerjaan dan menyusun peringkat berdasar pada jumlah nilai superior yang dicapai pekerja. Mungkin gini. Jadi ada tipikal, jadi gini. Ada nilai-nilai yang besar yang diberikan bobot yang besar oleh penilai atau evaluasi. Misalnya katakanlah gini ya. Dari beberapa indikator, misalkan kemampuan kerjasama, itu nilainya itu paling besar. Katakanlah sebutkan aja ya, katakanlah 40%. Dia nilainya untuk kerjasama ini berapa? Oh misalkan nilainya adalah 90. Kedua, kemampuan dia untuk mengendalikan diri, nilainya misalnya poinnya bobotnya adalah 20%. Dia dapat nilainya berapa si karyawan ini? Oh misalkan dia juga sama dapatnya 80. Dan kemudian dihitung tadi, nantinya akan dihitung. Jadi persentase tadi nanti akan dihitung dengan nilai dan outputnya hasilnya akan kelihatan dan kemudian dijumlah. Nanti bisa kelihatan. Jadi karena ada juga gini, dalam penilaian atau evaluasi kinerja itu ada beberapa indikator atau prestasi kerja yang lebih dikedepankan oleh si perusahaan. Ketika si perusahaan itu menilai yang namanya kolaboratif, yang namanya kerjasama penting, akan memberikan bobot kerjasama itu secara tinggi dibandingkan dengan misalnya keramahan, kesopanan, itu mungkin lebih rendah bobotnya. Seperti itu. Evaluasi kinerja tim. Terdapat 4 dasar untuk merancang sistem yang mendukung dan memperbaiki kinerja tim, mengikat hasil tim pada tujuan organisasi. Jadi kinerja tim perlu evaluasi agar bisa kinerja tim, karena kinerja departemen ya agar bisa mendukung kepada tujuan organisasi.
Memulai dengan pelanggan tim dan proses kerja yang diikuti tim untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Produk akhir yang diterima pelanggan dapat dievaluasi dalam bentuk persyaratan pelanggan. Jadi 4 saran untuk merancang sistem yang mendukung dan memperbaiki kinerja tim. Jadi ketika kita mengevaluasi kinerja tim, maka yang pertama kita akan melihat bahwa bertujuan bahwa menilai kinerja tim ini dalam rangka untuk melihat bagaimana hasil dari pekerjaan tim bisa mencapai tujuan organisasi atau tidak. Yang kedua, menilai kinerja tim. Katakanlah gini, di sebuah perusahaan bank, ada tim bidang marketing yang akan mencari nasabah untuk menabung di bank tersebut atau untuk minjem di bank tersebut. Oke, si tim ini perlu dievaluasi. Yang dievaluasi bukan individu-individu satu-satu orang. Misalkan si tim ini berjumlah 3 orang atau 4 orang. 4 orang aja katakanlah. 4 orang ini ya akan dinilai kinerjanya. Nah, bagaimana cara menilai kinerja si tim ini? Dimulai dengan melihat kepada pelanggan dari tim tersebut atau klien dari tim tersebut. Dan proses kerja yang diikuti oleh tim, kinerja atau prestasi kerja, perilaku kerja yang dilakukan oleh tim ini untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kira-kira pelanggan tuh puas nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh tim ini? Tepat nggak yang dilakukan oleh tim ini? Produk akhir yang diterima pelanggan dapat dievaluasi dalam bentuk persyaratan pelanggan. Jadi kita melihat persyaratan pelanggan. Jadi hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan itu apa saja? Ya, yang diharapkan oleh pelanggan itu apa saja? Dan kemudian kita lihat apakah itu disediakan nggak oleh tim tadi. Yang diinginkan oleh pelanggan misalkan kecepatan ketika berkomunikasi. Maka itu yang harus kita nilai kepada tim tadi. Apakah tim tadi merespon secara cepat nggak keinginan pelanggan? Mengukur kinerja tim dan individu. Untuk itu didefinisikan peranan setiap anggota tim dalam bentuk penyusun proses. Jadi mengevaluasi kinerja tim itu ya mengukur kinerja tim dan juga mengukur kinerja individu. Memang tim yang diukur ada individu juga memang dinilai, tetapi nanti tetap hasilnya adalah sebuah keputusan terhadap tim tadi. Kita katakan, oh tim ini bekerja dengan baik. Misalkan katakanlah kalian atasan di sebuah perusahaan keuangan ya, misalnya. Dan kalian punya tim di bawah yang tujuannya, yang tugasnya adalah untuk mencari nasabah. Maka ketika kalian mengukur kinerja tim itu, pertama disesuaikan dengan keinginan pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan kemudian kalian ukur kinerja tim itu baik kepada tim secara keseluruhan 4 orang, mungkin kepada individu itu dilihat satu persatu. Karena tentu saja kinerja tim akan bagus ketika individu di dalamnya itu bagus, bekerja sama dengan baik. Berikutnya adalah bisa melatih tim untuk menciptakan ukuran sendiri. Jadi si evaluator kinerja tim bisa memberikan keluar. Silahkan tim pencari dana atau tim mencari nasabah, silahkan Anda tentukan sendiri ukuran bahwa Anda berhasil ketika di lapangan mencari nasabah. Apa ukuran keberhasilan? Silakan Anda tentukan. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu materi untuk sekarang. Untuk evaluasi kinerja, baik evaluasi kinerja individu, organisasi maupun tim.